Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Monggo kita tansah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pinaringan kesehatan, kesemangatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat jamaah subuh bersama, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita pelajari bersama bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bulan Dzulhijjah ini kan bulan yang memang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran termasuk bulan yang mulia di antara 4 bulan yang lain, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Sya'ban. Di bulan Dzulhijjah ini ada kewajiban Islam yang pokok, yaitu rukun Islam yang kelima. Dan yang kedua, ada peristiwa besar yang diabadikan dalam Al-Quran, yang ini kemudian menjadi kesunahan dalam syariat Islam, yaitu peristiwa kurban. Peristiwa kurban ini, haji dan kurban ini ada di bulan Dzulhijjah. Dan kemuliaan bulan haji ini, Dzulhijjah ini, juga disebutkan oleh Rasulullah banyak sekali hadis. Antara lain hadis yang terkenal adalah amalan yang paling baik yang tidak bisa dibandingi adalah yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita sudah masuk ke 7, tinggal 8, 9, 10, tinggal 3 hari. Ya, saya juga nggak tahu kemarin 7 hari yang pertama kita melakukan apa. Ya, karena hadisnya sahih 10 hari ini Rasulullah banyak melakukan amalan. Karena itu tinggal 3 hari, mari kita gunakan. Ini hari Minggu, dan kebetulan kayaknya sama antara NU dan Muhammadiyah, lebarannya hari Rabu. 3 hari ini ada yang disunahkan. Yang satu yaitu diperdebatkan memang, yaitu besok tanggal 8, yang disebut hari Tarwiyah. Ini ada ulama yang mengatakan disunahkan puasa, ada yang mengatakan tidak. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i itu disunahkan besok Tarwiyah itu. Sedangkan yang puasa Arafah ini ulama sepakat disunahkan puasa tanggal 9 hari Selasa. Karena itu umpama besok hari Senin panjenengan tidak puasa, kalau bisa paling tidak Selasanya yang puasa hari Arafah. Karena puasa hari Arafah ini juga hadisnya sahih, siapa yang puasa hari Arafah maka akan diampuni dosa sebelum dan dosa setelah. Ini Arafah, hari Selasa besok. Kemudian
hari Rebunya itu ada 3 kesunahan. Pertama, sudah barang tentu sholat Id. Ya, kalau bisa ya kita sempatkan, jangan bepergian. Ini kan ibadah setahun sekali. Yang kedua adalah memperbanyak takbir. Untuk takbir Idul Adha ini disunahkan sampai hari tasyrik. Karena itu ya ini yang kayaknya kurang begitu terbiasa ya di Indonesia untuk takbir sampai hari tasyrik itu. Ya paling tidak mungkin yang sholat jamaah maghrib, isya dan subuh. Paling tidak lagi ya 3 kali lah. Ya, ini takbir karena ini kesunahan. Dan yang paling fenomenal dan sudah diketahui kita semua adalah yang ketiga adalah kesunahan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, pada hari ini, pagi ini saya akan menerangkan persoalan kurban secara ringkas dan mudah-mudahan ini komprehensif. Semenjak kemarin di WA oleh Pak Subur, saya juga lupa kalau tidak di WA Pak. Di WA kemudian saya berusaha mengumpulkan berbagai referensi kitab tentang kurban. Karena salah satu komitmen dulu ngaji di sini adalah termasuk menyampaikan berbagai macam perbandingan dari manhaj. Pertama, kurban ini memang ulama itu berbeda pendapat. Salah satunya juga saya ambil yang biasa saya sampaikan di sini. Kalau menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, itu hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah, tentu bagi yang mampu. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kira-kira kalau di ranking itu antara sunnah biasa dengan wajib, di tengah-tengahnya itu ada sunnah muakkadah. Itu hukumnya kurban bagi yang mampu. Tapi kalau mazhab Hanafi, hukumnya kurban itu wajib bagi yang mampu. Jadi Imam Hanafi lebih ketat. Imam Hanafi itu mempunyai beberapa kriteria tingkatan hukum. Paling pertama, Imam Hanafi itu membagi hukum itu yang pertama itu namanya fardu, faridoh. Orang Jawa bilang fardu. Mbah-mbah saya dulu kata-kata fardu ini sering diucapkan. Sholat fardu, nonton ya? Iya. Nah, ini sebenarnya saya juga nggak ngerti orang dulu dari mana. Memang menurut Imam Hanafi, sholat itu hukumnya fardu. Makanya orang kuno bilang sholat fardu. Jadi fardu itu hukum yang tingkatan paling tinggi. Dalilnya itu wis tidak bisa dikotak-kotak lagi, pasti itu fardu. Mengisori sidik itu wajib menurut Hanafi. Apa wajib itu? Yaitu sesuatu yang di situ masih kemungkinan ada penafsiran. Apa itu wajib? Contoh misalkan membaca Fatihah dalam sholat, itu menurut Hanafi hukumnya wajib, bukan fardu. Kenapa wajib? Karena dalilnya itu tidak tes gitu. Dalilnya itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tidak ada sholat itu menurut Hanafi bisa jadi sholatnya kurang sempurna kalau tidak bisa tidak membaca Fatihah. Karena itu salah satu madhab yang memperbolehkan kalau orang tidak bisa membaca Fatihah diganti surat yang lain, itu Imam Hanafi. Karena dia mengatakan membaca Fatihah itu wajib, bukan fardu. Nah, kurban itu menurut Hanafi wajib. Karena apa? Karena Rasulullah itu juga selalu kurban. Itu seperti itu. Nah, kalau madhab yang lain itu hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan menurut madhab Syafi'i, kalau untuk keluarga, ya keluarga itu ada istilah dalam madhab Syafi'i itu sunnah kifayah. Ini satu-satunya yang mempunyai istilah sunnah kifayah itu di madhab Syafi'i. Apa itu sunnah kifayah? Kalau misalkan satu keluarga itu sudah ada yang kurban, ya sudah ada yang kurban satu kambing, maka kewajiban individu di keluarga itu gugur. Ada bapak, ada ibu, ada anak 3 misalkan, kok punya kambing satu kurban, itu kesunahannya gugur. Artinya ini yang disebut sunnah kifayah. Lain dengan wajib kifayah loh, ya. Kalau wajib kifayah itu misalkan sholat jenazah, kalau ada orang sudah ada yang mensolati jenazah, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Kalau sunnah kifayah itu kalau keluarga itu sudah ada yang menyembelih satu kurban atas nama bapak misalkan, itu yang lain sudah gugur kesunahannya. Karena itu kemudian dalam madhab Syafi'i, kurban itu bisa kalau hanya menyembelih satu kambing, bisa pahalanya diniatkan untuk satu keluarga. Tapi kewajiban kesunahannya itu untuk individu. Karena itu kurban harus diatasnamakan. Misalkan atas nama bapak. Ini menggugurkan kesunahan individu. Tapi pahalanya bisa untuk keluarga. Itu seperti itu. Ini tentang hukum kurban. Ya. Ini banyak sekali persoalan kurban. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Lalu niat kurban itu apakah harus pada waktu menyembelih? Itu tidak. Ketika panjenengan sudah masuk bulan Dzulhijjah, lalu kemudian beli kambing dan kambing ini diniati sudah untuk kurban, maka di situ niat untuk kurban itu sudah sah. Artinya tidak harus pas nyembelih itu niat saya kurban untuk, nah, itu tidak. Jadi begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kalau menurut mazhab Syafi'i ada kambingnya itu sudah bisa diniati untuk kurban. Ini masalah niat. Sekarang bagaimana kurban bareng-bareng? Maksudnya 7 orang beli sapi, harganya 24 juta. Wong pitu. Berapaan itu? 3,5 juta. Ya, itu boleh. Memang boleh karena memang ada hadis bahwa sapi, unta, kerbau itu bisa diperuntukkan 7 orang. Tapi kalau kambing untuk 1 orang. Lalu ada yang bertanya, baiknya kalau ada orang 7, itu baiknya dikumpulkan untuk sapi 1 atau kambing 7. Nah itu kalau di dalam kitab-kitab fikih, ya. Tapi nyuwun sewu ya, bukan berarti ini tidak baik. Yang lebih afdol itu memang kambing 7 daripada sapi 1.
satu. Meskipun katanya dari sisi daging lebih banyak, lebih bagus satu sapi katanya ya. Satu sapi itu kalau dikumpulkan dagingnya dengan 7 kambing itu lebih banyak sapi. Tapi bukan berarti tidak boleh loh ya. Boleh. Boleh. Nah, yang bagus sebenarnya satu sapi itu ya untuk keluarga itu. Misalkan keluarga ada 5 ya, itu nyembelih satu sapi. Itu yang lebih afdol tentunya. Ya, tapi kalau ya urunan sekali lagi untuk 7 orang itu boleh. Tapi kalau melihat di dalam kitab-kitab fikih yang lebih afdol itu 1 orang ya 1 kambing. Jadi seperti itu. Nah, kurban itu kan, penyembelihan hewan itu kan ada 3 macam Pak. Bisa jadi untuk kurban, bisa jadi untuk akikah, bisa jadi untuk kurban nadar. Kurban itu kan ada 2, kurban nadar dan kurban yang biasa itu. Kurban nadar itu begini, besok kalau anak saya sudah tamat SMA, kemarin wisuda, kan banyak wisuda kemarin. Nah, saya akan kurban. Nah, itu namanya kurban nadar. Sudah dinadari, sudah diniati dari awal. Besok kalau di sawah saya nanam padi 1 hektar ini hasilnya bagus, saya akan kurban. Nah, itu kurban nadar. Kurban nadar ini hukumnya wajib ya. Karena itu untuk kurban nadar, yang kurban itu tidak boleh memakan dagingnya, harus semua disedekahkan. Kalau yang sunnah kurban biasa itu boleh yang kurban ikut memakan dagingnya, bahkan dianjurkan ya. Berapa batasnya? 1/3. Tapi ya kalau bisa jangan 1/3 yang kurban. Nanti kalau diambil 1/3 ya entong 1/3 ya. Itu yang kurban dianjurkan untuk makan. Nah, yang ketiga, penyembelihan hewan itu untuk akikah. Pertanyaannya sekarang, gimana Pak kalau ada orang 7, sing papat ini kurban biasa, sing siji ada orang 7, sing 5 kurban biasa, sing siji melu patungan tapi niatnya untuk akikah, sing siji niatnya kurban nadar. Nah, itu boleh enggak hukumnya? Di dalam kitab-kitab dikatakan boleh. Ya boleh. Kan ada orang akikah delalai pas bayi ini lahir menjelang Idul Adha. Lalu dia kalau beli kambing 2 tidak mampu, tapi mampunya untuk 1 untuk akikah, maka boleh akikah menyembelih hewan pada saat juga di hari kurban. Itu seperti itu. Kalau yang bagus gimana Pak? Lihat, karena akikah itu kesunahannya itu adalah kelahiran sampai 7 hari. Kalau kebetulan ada bayi lahir nanti hari Minggu, ya itu kan sampai ke-7 melewati Idul Adha. Ini saya sudah punya uang untuk 1 kambing. Yang bagus gimana? Untuk kurban dulu apa untuk akikah dulu? Ya. Yang bagus kalau bayinya betul-betul lahir dalam rentang 7 hari, itu yang bagus untuk akikah dulu. Karena akikah 7 hari itu mudhoyak namanya. Tapi kalau akikahnya sudah telat, ya, kan ulama mengatakan kalau akikah tidak bisa 7 hari,
itu bisa sampai anak itu akil balik. Kalau sampai akil balik tidak bisa mengakikahi, ya sak bisane kapan? Ya, itu sudah perluasan waktu lah. Ya. Tapi kalau anak saya ini sudah 3 tahun belum saya akikahi, lalu kemudian sekarang bisa beli kambing, apakah baiknya untuk kurban atau untuk akikah? Kalau dalam konteks ini baiknya untuk kurban. Karena kurban sudah waktunya hampir dekat dan hanya 4 hari. Mbok itu. Durung sempat kurban, tahun maning wis seda. Nah, itu namanya mudayah. Ya. Jadi lihat konteksnya. Tapi kalau bayinya lahir dalam dekat waktu penyembelihan kurban dan memang disunahkannya akikah itu kelahiran 7 hari, ya lebih baik untuk akikah dulu, seperti itu. Kemudian sekarang berkurban untuk mayit atau untuk orang yang sudah meninggal. Nah, untuk orang yang sudah meninggal ini, Pak, ini memang agak banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu, kalau orang itu berwasiat maka boleh kita mengorbankan orang yang sudah meninggal itu, menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal. Tapi kalau tidak berwasiat itu tidak boleh. Ini pendapat pertama di kalangan mazhab Syafi'i. Tapi juga ada yang ini antara lain adalah pendapatnya Imam Al-Baghawi dan Imam Rafi'i. Tapi kalau pendapatnya Imam Abul Hasan itu, kalau yang meninggal itu dulu tidak pernah wasiat bahwa nanti saya kalau belum sempat kurban tahun depan, misalkan orang begini, aduh aku iki jan kepengin kurban besok, aku kan wis tua iki, tapi umpama aku durung nganti lebaran haji kok wis sida, tolong yo aku disembelihkan kurban. Nanti pada waktu hari raya kurban, kalau sudah berwasiat itu boleh disembelihkan kurban. Dari mana? Dari harta si mayit itu. Karena itu, ini pernah saya sampaikan, orang kalau meninggal sebelum dibagi waris itu antara lain harus diambil biaya untuk wasiat. Nah, wasiat itu antara lain kalau wasiat kurban itu. Yang kedua untuk hutang, dan yang ketiga untuk biaya mayit. Baru kalau sudah selesai itu semua, sisa harta dibagi waris. Jangan sampai ada orang meninggal durung ngapa-ngapa wis warisane direbut atau untuk rebutan. Kan banyak itu ya. Sehingga bapaknya utang ora ono sing bayar. Nah, itu enggak boleh. Nah, ini kaitannya dengan wasiat kurban. Tapi ada yang mengatakan wasiat atau tidak wasiat itu ya boleh disembelihkan kurban orang yang sudah meninggal itu. Misalkan, bapakku ini dhisik kayane ora tahu kurban. Terus ada anaknya yang kaya. Ya wis lah, aku tahun niki nyembelih kurban tak niati untuk bapakku atau ibuku yang meninggal. Itu memang ada yang memperbolehkan, tapi ada yang tidak memperbolehkan. Lalu enaknya gimana, Pak? Disembelihkan apa enggak? Ya monggo saja, itu pendapat ya sama-sama pakai logika semua ya. Pakai logika. Kalau yang memperbolehkan kurban itu disembelih untuk orang yang sudah meninggal, ini memang
metodologi penetapan hukumnya pakai kias, yaitu dikiaskan dengan haji badal. Ya. Karena ada hadis yang mengatakan ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, saya itu punya bapak dulu mampu, tapi kemudian bapak saya tidak sempat haji, lalu dia meninggal. Boleh enggak haji ini saya batalkan? Oh boleh. Nah, kurban itu dikiaskan dengan itu. Tapi ada yang mengatakan kalau tidak pernah wasiat, daripada untuk kurban mayit, mending yang kuat dalilnya adalah untuk sedekah yang pahalanya untuk mayit itu. Nah, itu dua pilihan, Pak. Tapi di kampung saya, yang saya tempat tinggal itu, kan ada grup itu. Besok ini kurban, saya lihat itu grupnya ada bu ini kurban untuk almarhumah ini. Nah, ya berarti dia mengikuti yang membolehkan. Tapi ada yang tidak mau, kalau sudah meninggal ya sudah. Nah, seperti itu. Ya, tadi saya menyinggung haji badal. Kalau mau membatalkan haji sekarang harus hati-hati, karena sekarang di mana? Di pemerintah Arab Saudi itu ketat. Dulu yang melaksanakan ibadah haji itu ya bisa masuk Arafah dengan mudah, tapi katanya sekarang ketat. Oleh karena itu kalau mau membatalkan haji, ini harus dipastikan orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu bisa. Jangan sampai wis kadung bayar tapi tidak bisa dilaksanakan. Memang kalau di Muhammadiyah memang tidak begitu sependapat dengan adanya badal haji ini, tapi kalau di NU masih ada. Ya monggo lah. Itu sekali lagi ini memang apa ya, kekayaan pendapat dalam fikih. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu penyembelihan kurban. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i itu sampai tanggal 13. Kalau hari raya Rebu tidak sempat, bisa hari Kamis. Kalau Kamis tidak sempat, bisa hari Jumat. Atau kurbani wakeh, nyembelih dino iki ora rampung, ya bisa lanjutkan besok hari raya, hari tasrik. Kemudian tidak rampung, ya bisa tanggal 12. Atau panjenengan begini, tidak ada niatan kurban. Besok kan hari tasriknya berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ndelalah Sabtu ada rezeki. Tanahnya digusur jalan tol. Wis dibayar. Bisa langsung cari kambing. Disembelih pada hari 13 hari tasyrik. Ya. Nyari-nyari kambing itu wis siang banget, bahkan wis asar mbek entuk kambing. Boleh. Asalkan disembelih sebelum terbenam matahari. Adapun pembagiannya sudah terbenam matahari, ya tidak apa-apa. Yang penting penyembelihan itu sebelum habis hari tasyrik. Ini kalau menurut Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, tiga ulama ini itu mengatakan penyembelihan terakhir untuk kurban itu tanggal 12, bukan tanggal 13. Ya. Jadi ya di sini ini kadang-kadang kita di Indonesia ini banyak yang tidak sadar menjalankan ibadah itu berbagai macam mazhab. Ya. Misal orang yang sholat menggunakan mazhab Hanafi atau Maliki atau Hambali, tetapi dia dalam berkurban tidak sadar bahwa kurban yang sampai tanggal 13 itu pendapatnya Syafi'i. Pendapatnya Syafi'i. Kalau Hanafi, Maliki dan Hambali ya hanya sampai tanggal 12. Tanggal 12. Bolehkah menyembelih hewan kurban pada malam hari? Misalkan awan udahan terus, ya artinya nyembelih angel, terus disembelih malam hari, boleh, tapi hukumnya makruh.
Ya tapi ya boleh, artinya sah, nggak apa-apa. Ini kalau penyembelihan pada malam hari. Kemudian kalau kriteria binatang kita sudah tahu semua Bapak-bapak. Kalau unta, nah ini tidak kita bicarakan lah ya, karena di sini nggak ada unta kan. Sapi yang jelas sudah umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun atau sudah poel. Kalau kambing juga begitu, sudah umur 2 tahun menginjak 3. Tapi kalau domba itu bisa sudah umur 1 tahun. Domba ini apa sih? Ya. Saya juga, karena di tempat saya itu kan yang ngertinya ada 2 kambing itu ya. Satu kambing yang makan daun itu, satunya kambing yang makan rumput. Yang putih biasanya warnanya. Tapi kalau yang makan daun, makan rambanan, itu biasanya kan warnanya macam-macam itu. Ya. Itu di tempat saya, itu orang menyebut kambing kacangan. Ya. Kalau yang kambing putih itu kambing gembel. Sehingga pada waktu Merapi meletus itu disebutkan gembel. Karena kayak bulunya kambing gembel. Ya. Sekarang cacat-cacat ini hewan cacat kalau putus tanduknya itu tidak apa-apa. Tapi kalau kakinya patah tidak boleh. Bagaimana kalau lidah, ekor, kemudian susunya perutul, nah, itu tidak boleh karena itu mengurangi daging. Tapi kalau giginya patah, ya, itu tidak apa-apa. Jadi intinya sebenarnya cacat yang tidak boleh digunakan untuk kurban itu adalah kira-kira cacat yang mengurangi daging. Buntut itu kan banyak dagingnya itu sehingga dinamakan sop buntut. Ya, buntut. Terus apanya itu? Yang sewu torpedonya. Ya. Nah, itu kalau perutul nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Iya. Apakah boleh menyembelih hewan kurban yang betina? Boleh. Tidak harus jantan. Memang lebih baik kalau ada jantan. Tapi kalau tidak ada, ya betina, nggak apa-apa. Jangan salah persepsi. Pokoknya kudu lanang, enggak. Kambing wadon ya boleh. Ya. Nah, ini yang juga perlu saya sampaikan. Sebenarnya Pak, menyembelih kurban itu kan sebenarnya aslinya memang yang berkurban itulah yang menyembelih sendiri. Yang menyembelih sendiri. Tetapi kan di Indonesia ini tidak ada tradisi seperti itu. Kalau orang Arab itu kan banyak sekali yang memang di sana makanannya kambing sih ya. Kayak sini ayam lah ya. Pengen nyembelih ayam ya nyembelih. Di sana itu kepengin nyembelih kambing. Di sini kan tidak semua orang bisa menyembelih kambing itu dan punya alat sembelih. Sehingga kalau ada kurban pasti diberikan kepada panitia. Itu enggak apa-apa. Tapi yang afdol sebenarnya kalau mau ya kita itu menyembelih sendiri. Seperti saya jangankan menyembelih Pak. Mohon maaf ya, orang yang berkurban kalau dititipkan ke panitia, itu yang kurban ini disunahkan untuk hadir, melihat. Ya. Kalau tidak bisa menyembelih sendiri, minimal datang. Tapi saya nggak pernah Pak selama ini. Ya, Pak. Sekali lagi itu sunnah ya. Karena saya nggak tega. Engkau malah orang Arab dagingnya, kayak mutan nyembelih, ya, seperti itu.
Ya, tapi itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kemudian pada waktu menyembelih itu di sini disunahkan membaca takbir dan sholawat. Lah posisinya itu yang di dalam kitab ini disebutkan yang bagus itu kepalanya ada di selatan menghadap ke barat, ke kiblat. Itu terus yang menyembelih di mana itu posisinya? Sebelah timur menghadap ke kiblat nggih. Karena saya nggak pernah ngelihat, Pak. Ya, memang disunahkan yang menyembelih itu juga menghadap ke kiblat. Karena itu sunnah terlentangkan kepalanya di selatan, dihadapkan kiblat, berarti posisinya di timurnya ya? Oh gitu. Ya. Saya nggak ngerti sih. Ya. Di sini disebutkan boleh mewakilkan penyembelihan kepada orang lain. Ya, disunahkan yang berkorban itu menyaksikan. Kemudian pertanyaannya, wanita boleh enggak Pak menyembelih korban itu? Wadon. Wong wadon boleh, enggak apa-apa kalau dia bisa, ahli. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah, ini yang sering ribet ya, bolehkah menjual kulit hewan yang korban itu? Biasanya di sini gimana Pak? Ya. Ya sebenarnya kulit itu bagikan saja seperti membagi daging. Dan sebaiknya kulit itu kalau dibagikan sebagai pembagian hewan kurban itu dibagikan ke fakir miskin. Kan begini, hewan kurban itu kan tidak seperti zakat. Kalau hewan kurban itu dagingnya boleh diberikan kepada orang yang kaya. Bahkan ada ulama yang mengatakan dibagi 3. Sepertiga itu untuk yang kurban, sepertiga untuk fakir miskin, yang sepertiga boleh untuk orang kaya. Karena tujuannya kurban itu semuanya biar merasakan. Nah, bedanya ini untuk orang kaya kalau diberi hewan kurban itu tidak boleh dijual, Pak. Sekali lagi ini yang misalkan ada orang kaya dikasih kambing, delalai dia oleh dokter tidak boleh makan daging kambing, itu tidak boleh dijual untuk orang yang kaya. Tapi kalau orang miskin, ono wong melarat, itu bagian daging akeh, padahal dia tidak suka daging, aku kepinginnya ayam. Lalu daging itu ia jual untuk beli ayam, itu boleh Pak, kalau orang yang menerima daging kurban itu miskin. Karena itu kalau mau membagikan kulit, itu dibagikan ke fakir miskin. Oleh dia, misalkan kulitnya tidak bisa dimanfaatkan, ya biar dijual. Ya, dijual untuk beli daging. Karena ada juga panitia yang nyecel-nyeceli kulit dicampur dengan daging. Itu menurut saya kok malah iman-iman ya. Karena ya kayaknya tidak begitu bermanfaat. Bahkan ada ulama boleh itu diberikan kalau untuk kepentingan umum. Ada yang memperbolehkan ulama begitu. Misalkan untuk kulit bedug misalkan, atau untuk kepentingan umum, dijual untuk kepentingan umum, itu ada yang memperbolehkan. Asalkan kulit itu tidak dijadikan sebagai upah. Ya. Jadi upah itu tidak boleh diambil dari bagian hewan yang dikurbankan itu. Karena itu baiknya kalau misalkan di satu tempat kepanitiaan itu memang yang bekerja itu biasa harus ada upah, maka sebaiknya yang kurban itu untuk urunan ngupai yang itu. Jangan sampai kemudian ada daging kurban itu ada diambil sebagian oleh panitia untuk mayoran, dimakan sebagai biaya untuk tenaga
penyembelihan itu atau untuk upah. Karena itu di tempat saya, ya, itu dulu konon Pak, sebelum saya datang ke sana, itu panitia itu ngambil daging kurban itu, kalau dimasak, ada ibu-ibu yang tukang masak, habis itu dimakan bersama. Ya. Terus ada juga panitia, udah ini apa namanya, kulitnya dikumpulkan, dijual, ini sebagai upah yang menyembelih, karena yang menyembelih itu profesional, ya harus diupahi. Terus mereka yang ikut nyeseti karena dia mestinya kerja, prei, ngode, diganti itu. Lah kalau memang begitu, kalau memang yang bekerja itu menghendaki ada upah, ya sebaiknya dikeluarkan dari uang kurban itu, orang yang berkurban itu. Karena itu di tempat saya, kalau ada orang yang kurban sapi 7 orang, itu biasanya kalau nggak salah satu orang itu ditariki 75 pas 100 gitu loh. Untuk tambahan operasional itu, dan kemudian uang di luar kurban yang dari orang yang berkurban itu biasanya ada yang diserahkan ibu-ibu untuk makan siang, makan sore, ngerokok, medang, itu adalah dari uang di luar daging kurban. Itu seperti itu. Ya. Kemudian kulit, ya. Kemudian ada juga syariat ketika orang itu berkurban, maka sebaiknya, ya sebaiknya itu mulai tanggal 1 itu tidak memotong kuku dan rambut. Kalau menurut Syafi'i hukumnya makruh. Syafi'i makruh. Ya orapik gitu saja. Jadi bukan tidak boleh loh ya. Kalau menurut Abu Hanifah ya tidak apa-apa. Nah, tapi kalau menurut madhab Maliki ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan bahwa tidak boleh memotong rambut atau kuku bagi orang yang berkurban ketika sudah masuk tanggal 1 itu hanya madhab Ahmad ibnu Hambal. Jadi kalau menurut madhab Hambali, orang yang berkurban ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kalau dia sudah niat kurban, maka tidak boleh memotong rambut dan kuku. Ya rambut itu termasuk rambut macam-macam, jenggot, kumis, kuku. Ya. Karena itu, ini orang-orang dulu itu kalau mau kurban sebelum masuk tanggal 1, itu sudah motong kukunya. Ya, supaya dalam jangka 10 hari itu dia tidak potong begitu. Tapi itu sebenarnya menurut mayoritas ulama hanya maksimal makruh. Ya, bahkan ada yang mengatakan tidak apa-apa. Bolehkah menyimpan kurban, daging kurban lebih sampai 3 hari? Kalau memang daging kurban yang diberi itu misalkan menyimpan sampai 3 hari, boleh enggak? Ya boleh. Ya. Dulu memang Rasulullah pernah melarang menyimpan daging kurban sampai berhari-hari. Kenapa? Karena pada waktu itu memang banyak masyarakat yang membutuhkan. Ya. Nah sekarang pembagian daging untuk orang non Muslim, Pak. Di sini ada non Muslim enggak? Biasanya dikasih enggak? Nah sekarang ini ada hukumnya. Kalau menurut Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah dan Ibnu Thur, ini boleh. Tapi kalau menurut Imam Malik itu makruh. Dan termasuk yang membolehkan di samping Imam Abu Hanifah adalah Imam Syafi'i. Itu boleh orang non Muslim dikasih. Ya. Tapi ada yang mengatakan boleh dikasih itu adalah kalau sudah matang, dimasak, yang boleh diberikan kepada non Muslim. Dan itu bukan kurban nadar. Jadi kalau kurban nadar, tadi kurban yang wajib, itu ada ulama Ibnu Mubarak antara lain yang mengatakan itu tidak boleh dikasihkan ke orang non Muslim. Tapi kalau kurban biasa, itu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membolehkan. Kalau Imam
Malik itu makruh. Itu seperti itu. Tapi ada yang mempertimbangkan begini, kalau memang orang muslim banyak yang tidak punya di kampung itu, sementara yang non muslim itu kaya, itu ada yang mempertimbangkan sebaiknya kalau masih belum cukup orang muslim yang miskin, belum kebagian semua, ya sebaiknya diutamakan untuk orang yang muslim. Tapi kalau itu banyak, yaitu mengikuti madhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, boleh dikasihkan kepada orang non muslim. Bolehkah kurban itu disalurkan ke daerah lain? Ya tentu kalau di daerah ini sudah dianggap layak menerima, tapi di tetangga desa ora ono sing kurban dan sana banyak orang miskin, itu banyak ulama yang memperbolehkan dikasihkan ke daerah lain. Nah, sebaiknya Pak, ini kurban itu disembelih di tempat daerah orang yang berkurban. Lalu pertanyaannya, Pak, saya itu mendapatkan telepon dari saudara saya di Jakarta supaya saya beli kambing di sini untuk kurban di sini, tapi orangnya di Jakarta. Itu ya boleh, itu boleh. Tapi di dalam fikih lebih afdol kurban itu disembelih di tempat orang yang berkurban. Itu lebih afdol. Ya. Ada yang tanya juga, boleh enggak kita belum akikah tapi berkurban? Boleh, karena ini ibadah yang berbeda. Ya tadi itu, kalau sekarang saya, wah dulu saya belum akikah, tapi ini wis ape hari raya Idul Adha, ya boleh, meskipun belum akikah tapi kurban. Ya, seperti itu. Itu kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kira-kira serba-serbi kurban seperti itu. Siapa yang masih punya serba-serbi lain yang barangkali belum tersampaikan, monggo. Ya. Barangkali Pak, begini boleh enggak? Kayaknya sudah semua ya. Ya. Kayaknya tuntas lah masalah kurban. Sing penting sekarang ada hadis begini. Kalau ada orang mampu tidak berkurban, kata Rasulullah, janganlah mendekat ke masjidku, katanya. Ada hadis yang begitu. Lah ukuran mampu gimana? Kemarin sudah saya sampaikan sebulan yang lalu. Mampu itu ya kira-kira kalau kita beli kambing itu kebutuhan kita yang kebutuhan primer tidak terganggu lah. Ya, tidak terganggu. Artinya itu ya wis duit aman dengan untuk beli kambing. Nah itu ukuran mampu. Karena kadang-kadang begini Pak, duit-duit 3,5 juta, maneman ini untuk korban ya, mbok nonggo ngene. Ya nanti kalau tidak dipaksakan untuk beli korban, ya paling ya juga habis juga uang itu Pak. Ya paling tidak Pak, kita ini satu keluarga, orang ketan sepisan pernahlah berkorban, terutama yang mampu. Tapi kalau memang betul-betul nggak mampu, ya nggak apa-apa. Atau usaha yang agak moderat, ya nabung lah, nabung sebulan 100. Nah, nanti petang tahun dapat, telung tahun dapat 3.600.000 bisa untuk beli kambing. Lalu diniati kurban untuk satu keluarga. Ya, wis sepisan pernah kurban. Tapi jangan sampai juga orang mampu malah dipaksakan sehingga anaknya bayar UKT malah bingung. Bayar SPP malah bingung. Ya. Semangat kurban, bojone arep babaran malah utang. Ya pokoknya kira-kira aman lah. Wis aku iki lagi kurban, kira-kira untuk kebutuhan lain masih ada lah. Kira-kira begitu. Ngaten nggih?
Oke. Ada yang tanya? Ibu-ibu di sana sih ya, nggak bisa tanya jadinya. Oke. Untuk yang meninggal. Ya, 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 nah, ya. Iya, iya. Tadi itu memang ada hadis itu. Lalu hadis itu dijelaskan oleh para ulama. Boleh korban itu diniatkan pahalanya untuk keluarga. Lah, baik, ini ada yang mengatakan baik keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tapi tetap atas namanya harus ada atas nama seorang. Gitu. Karena atas nama ini menurut mazhab Syafi'i penting kaitannya untuk menggugurkan kesunahan hukum kurban itu tadi. Nah, yang dimaksud tadi itu perbedaan pendapat itu adalah korban untuk atas nama orang yang sudah meninggal, yang dimaksud diperdebatkan itu tadi. Jadi misalkan saya punya bapak saya namanya Ahmad, saya kurban atas nama Ahmad. Ahmad itu sudah meninggal. Ini para ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh kalau bapak saya itu tidak berwasiat. Tapi ada yang mengatakan boleh meskipun tidak wasiat. Tidak wasiat. Ada yang berpendapat daripada untuk korban untuk orang yang sudah meninggal itu di atas namakan korban, mending korban itu disembelih mending uang itu disedekahkan untuk atas nama orang yang sudah meninggal, bukan korban. Tapi kalau korban ada dua pendapat itu tadi. Ada dua pendapat itu tadi. Nah, pendapat ini yang memang ya begitu. Kalau saya ditanya, itu sebenarnya yang benar gimana Pak? Ini nyampe apa enggak? Dia sudah meninggal kok diibadahi korban. Ya, lagi-lagi itu perdebatan logika ya. Nyampe apa ora pahalane? Ya susah pembuktiannya. Makanya Hasyim Muzadi itu pada waktu diundang oleh ceramah di Muhammadiyah tentang apakah orang bersedekah untuk orang yang sudah meninggal itu nyampe apa tidak Pak? Iya, dia menjawab ada dua pendapat, ada yang mengatakan nyampe, ada yang mengatakan tidak. Lalu Hasyim Muzadi ditanya, kalau menurut Bapak, menurut saya nyampe, buktinya tidak kembali lagi. Ya, itu guyonan gitu. Ya. Ya, itu seperti itu Pak. Kalau panjenengan tanya saya ya, kalau itu kaitannya ibadah itu berupa malia, kok keyakinan saya itu kok nyampe. Tapi kalau ibadahnya itu berupa ibadah ritual, itu kok saya masih agak ragu. Kalau ibadah malia itu ibadah yang berupa barang dan itu memang memberikan manfaat real kepada orang. Ya ini lagi-lagi menurut keyakinan saya, jangan menurut madhab Ansori loh. Tapi kalau ibadah ritual itu misalkan begini, mohon maaf, misalkan bapak saya meninggal, punya hutang sholat, lalu saya menggantikan sholat bapak saya, itu kok kayaknya saya sendiri
agak ragu. Karena itu ibadah yang sangat individual, kaitannya menyangkut pribadi dengan Allah. Kalau saya kok begitu. Ya. Tapi panjenengan tidak harus ikut saya. Ya, seperti itu. Begitu, Pak. Jadi tetap diatasnamakan yang masih hidup ya. Yang apa? Kalau pahalanya untuk, jadi begini Pak, ya tinggal pilih itu tadi. Boleh mengatasnamakan korban yang sudah mati. Boleh. Iki aku serah panitia, panitia, iki aku nyerahke hewan kurban atas nama bapakku sing wis sedak. Itu ada yang mengatakan boleh. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak boleh kalau bapaknya itu tidak berwasiat. Tapi kalau bapaknya berwasiat, ulama sepakat boleh. Yang jadi masalah itu kalau tidak berwasiat. Jadi kalau berwasiat, ulama sepakat boleh. 4 mazhab nggak ada perbedaan. Misalnya bapak, aku ini pengen kurban ya tahun besok. Ya. Tapi lek menawa aku mengku ora nyandak karo hari raya besok, aku sedah tolong ya. Aku wasiat tolong disembelihke kurban. Itu boleh. Yang hidup itu nanti menyembelihkan untuk. Tapi kalau tidak pernah berwasiat seperti itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Paham nggih? Jadi untuk orang yang mati itu kalau berwasiat ulama sepakat. Tapi kalau tidak berwasiat beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah di tempat saya di Perompong itu banyak sekali yang korban untuk orang yang sudah meninggal. Saya ngertinya dari grup itu, ya, almarhumah ini. Tapi yang korban namanya Susi. Untuk almarhumah Mbok Sitem. Ya, ibunya sudah meninggal. Lah, terus ada yang tanya, Pak, itu gimana? Ya memang ada 2 pendapat. Ya saya nggak bisa melarang. Ya monggo, karena ada 2 pendapat. Seperti itu. Meskipun yang korban itu juga tidak tahu ada 2 pendapat. Mungkin dia hanya mendapatkan pengajian yang membolehkan. Tidak ngerti ada yang tidak membolehkan. Seperti itu. Ngaten nggih? Nggih. Ya, cukup. Udah kelewatan suruk, malah lebih dari suruk itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.